Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Ani Hamidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang ragam pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa sih HAM itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM atau hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional, seperti halnya berhak hidup, merdeka, kebebasan berpendapat, ataupun kebebasan buat memiliki. Selain itu, HAM telah ditetapkan atau telah didapatkan secara individu sejak dirinya lahir di bumi, dan tidak dapat dirampas atau diambil oleh siapa saja, karena HAM atau hak asasi manusia telah dilindungi juga oleh PBB dalam deklarasi PBB, tanpa memandang ras, suku bangsa, agama, maupun status sosial. Selanjutnya, langsung saja kita masuk dalam materi pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Materi yang pertama yaitu pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, mengurangi hak asasi orang lain. Jadi kalau HAM tadi memiliki hak asasi atau memiliki kebebasan untuk hidup, merdeka, kebebasan berpendapat, atau kebebasan memiliki. Nah, pelanggaran HAM itu sebaliknya, bisa dikatakan sebaliknya dari pengertian HAM tadi, karena namanya juga pelanggaran, ya kan? Pelanggaran, maka dari itu sebaliknya dari pengertian HAM. Di Indonesia, pelanggaran HAM itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM yang berat. Contoh dari pelanggaran HAM ringan itu seperti halnya pencurian, penganiayaan, pencemaran nama baik, penghinaan, kekerasan fisik secara ringan, terus menghalangi seseorang untuk memperoleh haknya. Pencemaran lingkungan juga termasuk dalam suatu HAM yang ringan. Selanjutnya, contoh dari pelanggaran HAM yang berat yaitu di sini ada pembunuhan massal atau genosida, pembantaian secara besar-besaran. Yang kedua yaitu pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, atau istilahnya main hakim sendiri kalau tidak salah. Selanjutnya, penyiksaan, perbudakan itu termasuk HAM berat. Apartheid itu juga termasuk HAM berat. Selanjutnya, kejahatan kemanusiaan seperti perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Nah, itu contoh dari pelanggaran HAM berat.
Langsung saja kita masuk materi pelanggaran HAM, ragam pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Setelah menerima laporan dari tim penyesuaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia, Bapak Joko Widodo selaku Presiden Indonesia menetapkan bahwa ada 12 kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu kasus Tanjung Priok pada tahun 1984. Kasus Tanjung Priok ini terjadi pada tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Yang selanjutnya yaitu kasus terbunuhnya Marsinah. Marsinah merupakan seorang pekerja wanita di PT Catur Putra Surya, Porong, Jawa Timur. Kejadian ini terjadi pada tahun 1994. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan hingga terjadinya pembunuhan. Selanjutnya kasus pelanggaran HAM yang ketiga yaitu kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas pada tahun 1996. Wartawan Udin atau yang memiliki nama asli Fuad Muhammad Syafruddin adalah seorang wartawan dari Harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah meninggal dunia. Selanjutnya peristiwa Aceh pada tahun 1990. Peristiwa Aceh terjadi sejak 1990 ini telah banyak memakan korban baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh ini diduga dipicu oleh unsur politik di mana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. Bisa disebut pada peristiwa ini yaitu GAM itu yang menginginkan Aceh merdeka, yaitu gerakan Aceh Merdeka itu. Lanjut peristiwa kasus selanjutnya yaitu yang kelima, peristiwa penculikan para aktivis politik pada tahun 1998. Peristiwa ini merupakan penghilangan orang secara paksa atau bisa disebut penculikan terhadap para aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang, 1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan dan 13 orang lainnya masih hilang bahkan belum ketemu sampai sekarang. Sungguh pelanggaran HAM yang sangat berat. Selanjutnya pelanggaran HAM yang ke-6 yaitu peristiwa Trisakti dan Semanggi pada tahun 1990. Tragedi Trisakti itu terjadi pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan tragedi di Semanggi
terjadi pada 11 sampai 13 November 1998 yang memakan korban 17 orang warga sipil meninggal dunia. Dan tragedi Semanggi yang kedua terjadi pada tanggal 24 September 1999 dan memakan korban 1 orang mahasiswa meninggal serta 217 lainnya mengalami luka-luka. Oke, selanjutnya pelanggaran HAM selanjutnya yaitu peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jejak pendapat yang pada tahun 1999. Kasus pelanggaran hak asasi manusia menjelang dan pasca jejak pendapat 1999 di Timur Timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau istilahnya KKP Indonesia dan Timur Leste kepada 2 kepala negara terkait. Jadi kasus ini secara resmi telah ditutup. Sedangkan sebelumnya itu masih ada pelanggaran, tapi saat ini sudah ditutup melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Untuk kasus pelanggaran HAM yang selanjutnya yaitu kasus Ambon pada tahun 1999, yang mana peristiwa ini terjadi di Ambon berawal dari masalah sepele yang merambat ke masalah SARA sehingga dinamakan perang saudara, di mana telah terjadinya penganiayaan dan pembunuhan yang memakan banyak korban. Selanjutnya kasus Poso pada tahun 1998 sampai 2000. Kasus Poso adalah sebutan untuk kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah sejak 25 Desember 1998 sampai 20 Desember 2000. Terjadinya peristiwa ini berawal dari kerusuhan kecil antara pemuda di Kabupaten Poso yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan antar nusa dan beragama. Tapi pada peristiwa ini diakhiri dengan dibentuknya forum komunikasi umat beragama di Kabupaten Dati Poso sehingga akhirnya menjadi damai. Terus selanjutnya kasus Dayak dan Madura pada tahun 2000 atau biasa kita dengar istilahnya dengan perang sampit. Konflik ini melibatkan dua belah etnis atau antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Jadi perseteruan antara warga Dayak asli dan warga Madura yang imigran ke Kalimantan gitu. Jadi istilahnya merantau, warga Madura yang merantau di Kalimantan. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika 2 warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik ini melibatkan lebih dari 500 kematian. Wah, sangat banyak sekali. Dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. Sangat kejam sekali warga Dayak. Yang selanjutnya pelanggaran selanjutnya adalah kasus TKI di Malaysia pada tahun 2002. Peristiwa penganiayaan ini
dialami oleh tenaga kerja wanita Indonesia dari persoalan penganiayaan oleh majikannya sendiri, bahkan sampai gaji yang tidak dibayar. Oke, selanjutnya pelanggaran HAM lainnya yaitu kasus bom Bali pada tahun 2002. Peristiwa pengeboman di Bali ini yaitu pada tahun 2002 dan tahun 2005 ternyata ada dua kali yang dilakukan oleh teroris dengan menelan korban rakyat sipil baik dari warga negara asing maupun Indonesia. Atau bisa itu kalau nggak salah Nurdin Entop itu ya, peristiwa itu merupakan teroris yang dimana dia itu merasa jihad. Dalam istilahnya dia itu melawan atau memusnahkan orang-orang yang tidak sependapat dengan dirinya, yaitu tidak bisa dilakukan di negara kita karena kita merupakan negara republik, bukan negara yang kerajaan atau apa gitu. Di sini kan juga banyak, di negara kita kan juga banyak macam sekali agama. Kalau maksud dia itu mungkin ya agar negara kita ini bisa mayoritas atau semuanya penduduknya Islam, tapi tidak bisa. Ya itulah ragam dari pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.